Halo semuanya, kali ini Cici akan menjelaskan bagaimana cara untuk menyelesaikan soal ketika disuruh menggambarkan vektor dan menentukan besarnya nih. Untuk yang pertama, dengan metode jejar genjang. Intinya kalau metode jejar genjang itu kita membutuhkan koordinat kartesianya. Jadi kita bikin terlebih dahulu sumbu X dan sumbu Y-nya. Nanti kalian kalau gambar pakai penggaris ya, jangan seperti Cici. Ini sumbu X positifnya, ini sumbu Y positifnya, ini sumbu X negatif, ini sumbu Y negatifnya. Kemudian kita bikin terlebih dahulu besar dan arah dari vektor F1. Di sini diketahui 10 Newton ke arah 120 derajat. Karena di sini derajatnya yang diketahui itu positif, berarti untuk pergerakannya kita mulai dari X positifnya sampai membentuk sudut 120 derajat. Berarti karena X positif sampai Y positif di sini 90, kurang 30 lagi. Berarti posisi dari F1 itu ada di kuadran kedua. Berarti misalkan F1-nya itu ada di sini. Nih. Sudut yang terbentuk antara F1 dengan Y positif berarti di sini tinggal 30 derajat. Begitu ya. Kemudian untuk F3, karena F1 ditambah dengan F3 di sini. F3-nya 20 Newton ke arah 60 derajat. Kita gambar terlebih dahulu. F3-nya 20 Newton, berarti 2 kali lipatnya F1 untuk panjangnya. Dengan sudutnya 60 derajat, sama seperti tadi. Dari X positif membentuk sudut 60 derajat. Tarik garis. Nanti panjangnya 2 kali lipatnya F1 ya. F2. Kemudian kalau misal udah seperti ini, langkah selanjutnya kita bikin garis yang sejajar dengan vektor F1 dan F2 agar kita nanti ketemu resultannya. Oke, kemudian untuk F1-nya seperti ini. Intinya jangan ditiru Cici nih, karena Cici nggak pakai penggaris. Jadi kalian bikin yang bagus. Kemudian untuk mencari besarnya resultan, arahnya resultan, nih kita tarik dari pusat atau dari koordinat 0,0 menuju ke titik pertemuan antara ujung-ujung vektor yang sejajar. Kita tarik sehingga di sini kita akan dapetin besarnya resultannya, begitu. Lalu kalau misal dengan metode jejar genjang seperti ini kita disuruh menentukan besarnya, berarti kita tinggal masukkan ke dalam rumus aja. Masih ingat kan rumus dengan metode jejar genjang? Untuk mencari resultannya itu sama dengan akar dari, ini F3 ya tadi. Vektor F1 dikuadratin ditambah dengan vektor F3 dikuadratin kemudian ditambah dengan 2 dikalikan F1 kali F3. Jangan lupa dikalikan dengan cos theta. Cos theta itu sudut yang terbentuk di antara dua buah vektor. Jadi F3 tadi dia membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X positif. Berarti sisanya di sini dia sama 90 dikurangi 60 berarti ada 30 derajat. Sehingga sudut yang terbentuk antara F1 dengan F3 itu 30 tambah 30. 60 derajat. Tinggal kita masukkan. F1 besarnya 10 dikuadratin 100. Ditambah F3 dikuadratin. F3 di sini besarnya 20 kuadrat 400 ditambah 2 kali 10 kali 20 dikalikan cos 60. Cos 60 itu besarnya setengah. Coret sehingga kita dapatkan besarnya resultan itu sama dengan 500 ditambah dengan berapa nih? 200 ya? 700.
Sehingga resultannya sama dengan 700 itu sama dengan 10 akar 7 Newton. Seperti itu. Lalu kemudian untuk metode yang kedua, metode poligon. Di sini ada 3 vektor nih yang dijumlahkan. F1 ditambah dengan F2 dikurangin 2F3. Jadi jangan bingung kalau ada tanda dikurangin. Dikurangin itu sama halnya F2-nya ditambah dengan 2 kali min F3. Jadi kita cari terlebih dahulu untuk besar vektor ketika dia negatif. Kalau F3-nya di sini dia ke arah 60 derajat, seperti ini nih. Dan panjangnya 20 Newton. Ini 60 derajat. Berarti untuk vektor yang negatif, dia berlawanan arahnya. Tapi besarnya sama, jangan lupa. Jangan dirubah-rubah besarnya, masih tetap sama 20 Newton. Di sini sudutnya 60 derajat terhadap sumbu X negatifnya. Gitu ya. Tapi di sini dia ada dikalikan dengan 2. Berarti panjangnya nanti dia berubah menjadi 40 Newton. Seperti itu. Oke, metode poligon. Metode poligon itu sama aja dengan metode penggabungan. Jadi tinggal kita gabungkan aja antara ujung vektor yang pertama dengan pangkal vektor yang kedua dan seterusnya. Oke, kita buat terlebih dahulu untuk F1. F1 10 Newton ke arah 120 derajat. Sebagai garis bantunya di sini Cici bikin koordinat kecil untuk mempermudah saja. Kita bikin garisnya. F1-nya 10 Newton. Bentar, kurang pas. Jadi nanti pas di titik 0,0 ya kalau kalian gambar. Sini 10 Newton. Kemudian untuk F2-nya dia sama, tapi 15 Newton. Berarti panjangnya jauh lebih panjang daripada yang pertama. Nanti juga sama di sini. Tinggal kita gabungkan. Jangan sampai terputus ini. Nah, seperti ini. Ini untuk F1-nya, ini F2-nya. Kemudian min 2 F3. Jadi kita bikin garis bantu lagi untuk mempermudah. Sudutnya di sini dia 60 derajat, tapi panjangnya 40 Newton. Jadi kalau misal di sini 20 Newton itu segitu. Sorry. Nah, misalkan seperti ini ya. Ini min 2 F3. Kemudian kalau misal kita udah bikin seperti ini untuk mencari resultannya, tinggal kita bikin garis aja. Nih, kita tarik garis dari pangkal vektor yang pertama sampai ujung vektor yang terakhir. Nah, ini kita dapetin besar dari resultannya. Jadi kalau kita menggunakan metode poligon itu, untuk mengukur panjang dari vektornya, kita bisa langsung tentukan dengan panjang penggarisnya atau panjang dari garis ini yang Cici bikin. Dengan syarat nanti kalau misal kalian membuat panjang masing-masing vektornya harus sesuai dan presisi ya. Jadi perbandingannya harus pas. Biar nanti kita bisa langsung nyimpulkan panjang dari vektornya berapa. Seperti itu. Jadi itu perbedaan antara bagaimana cara kita menggambar atau menentukan besar dengan metode jejar genjang dan metode poligon. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan PC ke Cici. Terima kasih.